Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau berangkat ke Kemang, janjian dengan stafnya PT Diamond, perusahaan properti. Entah mau ada project apa, saya yang penting survei dulu. Sambil manasin mobil, saya mau berbagi cerita atau berbagi makna kebaikan, arti dari bekerja itu ibadah. Kita sebisa mungkin kan hidup itu harus sesuai tuntunan agama ya, terutama Al-Quran dan hadis ya. Apa sih arti bekerja itu ibadah? Jangan salah pemirsa, jangan kita santai dengan arti itu. Kita beranggapan kerja itu kan ibadah untuk menghidupi diri kita sendiri, untuk membantu perekonomian keluarga, untuk memikirkan masa depan akhirat kita. Tapi kita lupa dengan bekerja itu saat kita di rumah atau keluar rumah. Saat bekerja, badan, tangan, hati kita bermanfaat nggak untuk orang lain? Contohnya begini, ini saya misalnya nyetir, ada pedagang asongan atau peminta-minta atau anak-anak kecil yang jualan ya, terus kita cuek aja, nggak ada sedikit pun geming. Atau kita di dompet kita ada 1 juta, tapi ada anak-anak kecil itu kita kasih cuma receh 100.000 perak, 2.000 perak. Itu namanya bukan bermanfaat untuk orang lain. Arti dari yang sesungguhnya bermanfaat, contoh misalnya di dompet kita ada 1 juta, misalnya itu kita kasih lempar atau kasih aja 100.000, 200.000 kasih. Atau kita ngelihat nih parkiran lagi enak, jarum lambat, ngelihat anak-anak terlantar, nggak rugi kok kita dengan kita mampir parkir, kita ajak jalan. Banyak Indomaret kok sekarang, Alfamart, Indomaret, banyak kok minimarket, kita belikan makanan, kita belikan sendal kalau dia nggak pakai sendal. Nah, kalau kita di jalur lambat ada tukang becak, kecuali misalnya dompet kita ada 100.000, kita ngasih cuma 10.000 atau 5.000, paling kecil 2.000, masih wajar. Jadi Allah tidak menganjurkan sodako bukan sebagian kecil hartamu, tapi sebagian hartamu. Kita nggak perlu harus menjadi sultan atau artis-artis yang kaya raya, yang kayak YouTuber, kayak yang di YouTube. Enggak, jangan menunggu seperti mereka. Mereka lebih kaya, mereka nyumbang banyak, alhamdulillah. Kita juga harus, apapun yang ada di diri kita, sebagian kita itu hak orang lain, bukan sebagian kecil. Salah kalau kita pikir cuma sekedar gitu membantu 2.000 perak, 1.000 perak, udah selesai gitu. Enggak. Karena apa yang kita, rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah, kebaikan Allah untuk kita, bukan karena kecerdasan kita. Jadi kalau kita ingin kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah, kita nolong dulu sesama kita, sesama makhluk manusia. Gimana Allah sayang sama kita, gimana Allah mau nolong kita kalau kita nggak peka dengan sesama. Ingat, Allah tidak butuh kok sujud kita, Allah tidak butuh pujian kita. Allah tidak, kalau kita sendiri tidak berguna dan tidak mengasihi, memuliakan sesama, terutama miskin dan duafa. Maaf kalau kata-kata saya agak saya nggak menggurui, saya bukan ustazah, saya hanya pelaku usaha yang punya cita-cita. Target saya, ya Allah, tahun 2001 saya bisa mungkin di RT saya tidak ada lagi anak-anak, terutama yatim duafa yang menderita. Saya punya konsep di tahun depan, saya mudah-mudahan ada dana sedikit-sedikit. Saya ingin dengan dimulai dengan minimal gizi mereka diperhatikan, kamar mereka harus nyaman, mereka bisa tidur istirahat nyaman. Saya akan survei, kebetulan saya punya teman-teman saya di daerah saya. Doain pemirsa, gak apa-apa kan cerita?